kalau misalnya yang aku pelajarin beberapa tahun kemarin gitu ya, bahwa aku percaya tuh sebenarnya setiap orang itu tuh unik gitu ya. Gak ada kata waktu buat terlambat sih sebetulnya. Kalau kita mau coba, asal mungkin yang pembedanya itu ada dari strateginya aja. Aku tuh tahu gitu, dari kegiatan aku ikutin itu bukan serta-merta biar kelihatan keren atau dapat banyak pengalaman, tapi justru memang pengen ini tuh jadi milestone aku gitu buat mencapai goal besar aku nanti setelah lulus. Kayak kita tuh kalau misalnya kenal sama orang tuh sama siapapun boleh, tapi kalau punya temen itu harus pilih. Kamu pilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan goal kamu. Kamu orangnya nanti mau outputnya mau jadi apa? Let's say kamu tuh, oh aku pengen yang outputnya jadi dosen ya. Udah nanti kamu cari tuh yang ambisinya tuh udah akademik. Ajak jadi temen gitu. Nah kalau misalnya kamu pengennya jadi arahnya tuh nanti pengen jadi businessman. Oh ya udah berarti teman-teman kamu tuh yang interest di bisnis juga gitu. Halo teman-teman semua, balik lagi di IAS Podcast. Jadi di episode kali ini kembali lagi sama aku Mary, aku dari iPod 28. Dan sekarang kita bakalan bahas topik yang sangat menarik mengenai perjalanan seorang mahasiswa berprestasi. Jadi kita akan menggali-gali sedikit cerita-cerita sampai nanti mungkin teman-teman semua bakal dapat sisi inspirasi tersendiri kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung aja, kita akan perkenalan ke narasumber yang keren banget hari ini. Boleh Kak Fahmi perkenalan dulu sama mungkin spill dikit-dikit sekarang kesibukannya apa gitu. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Fahmi, aku dari jurusan Kimia Unpad, angkatan 2021. Sekarang aku kalau misalnya dibilang kesibukan, of course yang pertama adalah skripsi ya, karena aku tahun akhir sekarang. Dan aku juga sekarang tuh lagi seneng-seneng akhirnya lagi buat project. Saya project sekarang tuh aku lagi project di bidang pendidikan dan juga lagi seneng ngedalamin AI gitu. Menarik. Oke, gitu dia. Oke, jadi untuk awalan nih, aku sendiri mau nanya nih ke Kang Fahmi gitu. Mungkin boleh diceritain nih sedikit, sebenarnya awalnya gimana sih Kang? Akang sekarang ini bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu. Apakah dari awal sebagai maba gitu, Akang tuh kayak punya tujuan tersendiri kayak, wah gue harus jadi mahasiswa berprestasi nih kayak di tahun segini, atau gimana tuh Kang? Atau kayak Akang tipenya yang ngalir aja kayak gitu? Berawal sebetulnya aku juga sebenarnya dulu gak tahu kuliah itu buat apa ya waktu itu. Karena aku lulusannya pas waktu itu SMK dan aku tuh sebetulnya udah kepikirannya kayak oh nih aku udah lulus langsung kerja aja. Cuman aku nggak kepikiran nih bahwa oh ada privilege baru dan juga lebih banyak gitu ketika kita ambil kuliah dan ditambah ada beasiswa waktu itu akhirnya aku ambil dan waktu itu ketika aku jadi mahasiswa tuh gak banyak kayak oh, aku nggak punya expect bahwa aku pengen jadi A B C itu belum ada. Ya aku ngalir waktu itu hingga suatu saat aku sempat ada tugas lah ya kayak semacam kita bikin nih ada planning kamu selama kuliah tuh mau ngapain aja di tahun pertama 2 3 4. Nah itu kan ada tugas aja salah satunya mungkin kalau teman-teman anak Unpad tuh di Prabu ya. Nah Aduh, iya itu lagi. tuh ada itu dan mungkin orang-orang tuh kayak oh yaudah itu sekedar tugas tapi waktu itu aku seriusin apa nih tahun pertama 2 3 4 yang mau aku dapetin. Ditambah waktu dulu aku sempat ikut webinar yang itu tuh ada Mapres tahun lalu 2022 yaitu Terania. Nah aku terinspirasi dari beliau karena dia tuh dari FMIPA dia jadi Mapres 1 sama gitu ya fakultasnya. Yes, jadi kayak oh beliau ini jadi Mapres kayaknya aku juga bisa dengan caraku sendiri gitu waktu itu. Oke, jadi emang Akang nih awalnya ngalir aja, cuman mungkin ada pacuan tersendiri dari mulai tugas Prabu itu sendiri ya. Jadi Betul. emang mungkin kalau teman-teman Unpad semua mungkin menganggap tugas Prabu itu sebagai kayak ya udahlah kita kerjain aja, cuman tapi ternyata di sisi dibalik dari tugas itu sendiri bisa ngasilin acuan yang bikin Kak Fahmi jadi kayak sekarang gitu. Betul. Oke, menilik dari kakak juga yang sekarang banyak banget ya prestasinya, aku lihat dari CV-nya juga, terus dari pengalaman organisasinya juga. Nih aku mau nanya nih Kak tentang rutinitas kakak sendiri. Itu gimana sih kakak caranya buat ngebagi waktu gitu, kayak misalnya untuk pendidikan gimana, untuk organisasi gimana, terus untuk pertemanan juga gimana? Karena mungkin ada beberapa orang yang kayak wah mereka terlalu into banget sama akademik atau organisasi hingga kayak mereka ya udah teman nanti aja gitu, atau kayak cuman teman as profesional gitu aja Kak. Kalau misalnya bagi waktu memang ini macam-macam ya tekniknya ya. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya cari kayak oh ini nih cara bagi waktu A, cara bagi waktu B gitu ya. Tapi sebetulnya yang aku rasa fundamentalnya adalah bagaimana itu tuh menyelaraskan kita ngelola waktu itu dengan diri kita, kapasitas kita. Kadang ada nih kayak oke, kita punya manajemen waktu yang baik tapi kapasitas kita nggak capable, tetap aja nanti endingnya bakal burn out gitu. Karena
kapasitasnya nggak kuat. Contohnya apa? Misalnya, aku sering ngamatin ini, terutama dari mahasiswa baru gitu ya. Mereka tuh masih awal, belum banyak adaptasi, dan mereka tuh udah mulai coba banyak banget kegiatan. Oke, mereka udah punya tekniknya, tapi karena kapasitasnya belum terasah, akhirnya burn out juga, gitu kan. Jadi sayang waktunya gitu. Nah, maksudku adalah bagaimana manage waktu itu sebetulnya kita harus temuin dulu metode yang paling nyaman buat kita gitu ya. Manage waktunya ya macam-macam, entah itu kayak manage energi, bagaimana kayak misalnya kayak kita atur prioritas gitu ya. Dan abis itu kita sesuaiin sama kapasitas kita. Maksudnya aku waktu itu kalau sebagai contoh waktu di awal itu tuh aku di awal karena aku belum adaptasi gitu ya, jadi kayak oh ya udah aku cukup akademik dulu karena aku sadar karena aku belum punya banyak kegiatan dan kalau misalnya banyak pasti bakal burn out. Habis udah better baru mulai nih ketika akademik lanjut ke kegiatan lain. Oke, aku selain akademik aku coba juga dengan kegiatan lain kayak misalnya organisasi. Next semester aku coba nambah lagi misalnya organisasi dengan lomba. Nah itu ketika udah semuanya itu lebih better, aku coba ketiganya gitu. Jadi kayak step by stepnya itu dapat gitu. Dan kapasitas aku tuh emang naik pelan-pelan. Nah itu. Tapi kalau secara teknisnya itu ya saran aku lebih ke pilih aja yang paling cocok buat kita. Kalau aku sih biasanya maksimal 3 gitu ya kegiatan tuh. Karena aku sadar rule of three. Jadi kalau misalnya kita mau lebih fokus dan outputnya maksimal ya boleh memang banyak kegiatan tapi maksimal 3 gitu. Dan begitu pun to do list gitu ya, fokusnya sama hal-hal yang dia tuh ngasih impact banyak daripada yang small step yang impactnya kecil. Itu aku acunya dari hukum Pareto malah. Kan kalau misalnya hukum Pareto bilang kalau kita fokus sama hal kecil buat kasih impact yang gede. Nah itu kita cari yang apa ya, hal-hal yang itu tuh mungkin sederhana tapi kita tuh ngasih impact gede kayak gitu. Prioritasnya ke sana aja kalau dari aku ya. Oke, berarti emang menyesuaikan dengan kapasitas diri teman-teman masing-masing kayak gitu. Dan emang mungkin karena mungkin mahasiswa baru tuh masih banget semangatnya tuh ada banget ya, kayak masih menggubu-gubu, jadi kayak mau nyoba sana sini dan lain-lain, yang akhirnya semua itu nggak kekejar gitu, nggak bisa dituntasin dengan baik kayak gitu. Nah aku juga mau nanya Kang, berarti Akang tuh awalnya SMK itu apa Kang jurusannya? Aku jurusannya kimia. Oh kimia juga. Yes. Tapi ada gak sih Kang perbedaan dari SMK yang kimia yang sekarang mungkin lebih ke into banget akademik atau pendidikannya gitu? Karena kan kalau SMK tuh lebih ke prakteknya yang Kang. Yes, Ya gitu, betul. ada gak sih perbedaannya? Terus kayak struggle tersendiri Akang saat masuk ke Unpad gitu? Just point. Jadi ketika aku SMK kimia dan aku kuliahnya di kimia tuh mungkin ada beberapa bilang, oh iya apa namanya ya kamu bakal lebih adapt gitu ya. Karena maksudku adalah kayak karena kamu sebelumnya kimia. Memang aku bisa bilang itu betul, tapi nggak sepenuhnya betul. Karena benar kimia di SMK tuh sebenarnya rata-rata praktik dan itu tuh kalau aku boleh ngukur gitu ya, secara kedalaman ilmu tuh nggak sedalam SMA gitu. Jadi ketika kuliah pun tetap struggle lagi gitu. Kayak wow ini materinya teorinya agak dalam ya daripada SMK. Jadi waktu itu ketika aku kuliah ya aku juga ini harus mulai adaptasi lagi. Cuman kebetulannya aku ke cover karena aku sering ikutan olimpiade. Jadi kan dari olimpiade SMK gitu kan? betul. Jadi olimpiade tuh aku waktu itu SMK tuh secara praktikal dapat, teorinya dapat juga dari olimpiade gitu. Nah itu ke cover. Tapi di sisi lain aku kan SMK-nya kimia. Of course itu materi kimia semua. Selain itu nggak ada, itu aku bingung. Akhirnya ketika masuk kuliah di tahun pertama kan itu ada matkul-matkul yang lain ya kayak fisika, biologi dan seterusnya. Nah itu aku struggle juga kayak wow ini juga mereka kan mulai mendalami lebih dalam dan aku belum terlalu paham gitu. Akhirnya itu yang struggle aku. Jadi kayak bisa dibilang struggle-nya lumayan double gitu. Tapi aku alhamdulillahnya ada basically di kimia jadi kayak nggak terlalu berat gitu waktu itu SMK. Oke. Sama aku mau nanya Kang, jadi sebagai mahasiswa berprestasi sendiri itu tuh step by stepnya tuh gimana Kang? Apakah memang Akang nih misalnya kan punya banyak prestasi terus kayak dari pihak fakultas menghubungi kah, terus mau dicalonkan kah atau gimana tuh Kang step by stepnya? Karena untuk aku sendiri yang kurang tahu gitu dan nggak terlalu lumrah kayak apa sih secara terbuka gitu kayak step by stepnya kayak gimana? Mungkin boleh dijelasin sedikit Kang? Oke, kalau misalnya sistematika Pilmapres mungkin di universitas itu biasanya memang nanti ada yang mendelegasikan gitu. Misalnya kayak di fakultas ini, oh ini nih nanti bakal diseleksi dulu beberapa fakultas, teman-teman boleh daftar dulu gitu. Itu biasanya suka ada info dari fakultas ataupun dari prodi gitu. Nah nanti ketika kita udah dapet nih dari perwakilan prodi, terus juga kemungkinan perwakilan fakultas, baru tuh lanjut ke seleksi universitas. Nah tapi kalau misalnya kayak, oh gimana nih biar kita tuh bisa diusulkan gitu kayak sama mereka gitu ya. Nah
sebetulnya itu tuh balik lagi ke ya kita tuh tujuannya kita pengen Mapres tuh buat apa gitu. Ya kalau misalnya Mapres ini sebenarnya kayak tadi kita buat ajang untuk, kalau aku membawa makna gitu ya, kalau Mapres itu sebagai ajang aku tuh mengenal diri lebih dalam, dan aku tuh memang memaksimalkan potensi yang aku punya gitu dari beberapa penilaian gitu, kayak misalnya penilaian karakter, penilaian akademik, penilaian prestasi dan semacamnya. Nah itu yang akhirnya aku tuh merasa bahwa oke, ini Pilmapresnya tuh jadi ajang yang tepat buat aku, ajang yang paling ideal menurut aku malah, karena organisasi dapat, lomba dapat, pengabdian dapat dan semuanya gitu. Tapi memang itu tuh kita harus asah satu persatu gitu ya. Tergantung juga ke niat kita tadi. Kalau aku niat untuk Pilmapres itu adalah salah satunya waktu itu mewakili UNIF itu karena aku pengen nih UNIF itu udah ngasih banyak semacam privilege buat aku, which is aku anak beasiswa juga, anak kayak PK. Terus apa nih yang bisa aku kasih buat mereka gitu. Jadi kayak aku tuh dikasih something, apa yang bisa aku kasih ke mereka. Nah itulah aku yang jadi Mapres mewakili Unpad dengan di ajang nasional nanti, kayak gitu waktu itu. Oke, wah luar biasa banget ya teman-teman. Menarik dari tadi cerita yang luar biasa. Biasanya tuh orang-orang tuh pada nanya gitu loh, kayak dari sisi didikan orang tua Kang. Jadi mungkin aku mau nanya terkait background Akang sendiri, dari keluarganya kayak gimana. Terus ada gak sih kayak nilai-nilai yang diajarkan sama orang tua Akang yang Akang tuh terapin sampai saat ini gitu Kang? Oke, wow, ini dalam banget ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya background orang tua aku, jujur ya orang tua aku tuh mungkin dari keluarga yang sederhana. Jadi kalau misalnya dibilang kaya enggak, tapi kalau dibawa banget juga enggak juga gitu ya. Tapi kayak ibaratnya tuh, tapi kita juga masih tergolong kurang mampu juga gitu. Nah, tapi walaupun dengan kondisi itu, orang tua aku tuh punya ibaratnya tuh nilai dan karakter yang bagus gitu. Yang akhirnya aku contoh. Ada dua seenggaknya yang aku benar-benar terapin gitu ya. Pertama dari ayah, itu tuh dia punya semangat juang yang tinggi. Jadi ibaratnya tuh kalau simpelnya adalah apa yang kamu rencanain selesain apapun. Jadi kalau misalnya aku udah nge-planning A, selesain. Gak cuma di planning aja gitu waktu itu. Nah itu yang aku terapin. Kalau ibu adalah ke sisi jalur langitnya. Jadi ibu tuh punya sifat sering berbagi gitu, kadang sama siapapun gitu, sama saudara, sama teman-teman, sama orang lain juga gitu ya. Nah karena sering berbagi ini aku terapin juga. Jadi ketika aku ikhtiar sesuatu gitu, entah itu di lomba ataupun di apapun, pasti aku selalu menerapkan jalur langit ini dengan membantu orang. Caranya misalnya membantu tuh nggak selalu dalam harta ya, aku bantu orang dalam hal aku kalau punya materi aku bantu ajarin, atau misalnya kalau aku punya uang disedekahin, atau kalau misalnya orang-orang lagi butuh bantuan aku bantuin kayak gitu. Karena aku percaya ketika kita bantu seseorang gitu ya, one day itu nanti kita akan dibantu mereka kok, meskipun bukan orang yang sama, pasti bakal ada tiba-tiba orang yang bantuin kita ketika kita ngasih bantuan ke orang lain gitu. Jadi kayak dua itu aja yang akhirnya ngebawa perjalanan aku yang asalnya tuh dari mahasiswa baru tadi sampai di titik ini gitu. Oke, jadi emang kalau mau mencapai sesuatu jangan lupa usahanya juga dikerasin, tapi jangan lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Betul. Teman-teman, kayak gitu. Sama ini Kang, kalau dari Kang Fahmi sendiri itu selama masuk ke Unpad, terus sekarang juga ada title sebagai mahasiswa di penghargaan yang pemberdayaan tadi, itu Akang punya strategi tersendiri gak gitu dalam menerapin? Strategi dalam apa nih? Strategi dalam mungkin kayak sampai mencapai titik mahasiswa berprestasi itu gitu Kang. Oke, yes, kalau misalnya dibilang ada ya. Karena aku disclaimer juga sebetulnya kalau misalnya nih, tadi kan aku sempat bilang bahwa Mapres itu menjadi salah satu yang ideal ya, gitu. Yes, buat kita saling lebih tahu diri kita dan juga memperkenalkan diri kita lebih dalam gitu ya. Nah, ketika aku waktu itu sadar bahwa Mapres itu jadi ajang ideal, which is itu aku baru tahu di semester 3. Jadi semester pertama 2 tuh aku belum banyak ini ya. Jadi misalnya kalau teman-teman nih misalnya tertarik ikut Mapres, itu bagus banget kalau udah start dari maba gitu ya. Aku waktu itu start dari semester 3 dan aku sadar bahwa ya bagaimana caranya semester 6 itu aku udah punya mengumpulkan yang semuanya gitu. Kayak gitu ya, kan ada penilaiannya gitu ya. Nah, akhirnya aku berstrategi dengan cara ya aku tuh mungkin ada strateginya itu secara matematis gitu. Jadi misalnya contoh aku pengen 4 lomba tuh juara. Terus 4 lombanya itu pengen ke satu semua. Oke, asumsinya berarti kok kayak gitu, anggaplah aku tuh berarti harus menang di 8 lomba misalnya. Atau 10-an sekitar aja. Seenggaknya 4 itu tuh nanti ke satu semua. Nah, berarti kalau misalnya ada 10 lomba, berarti aku harus ikut lomba berapa kali?
gitu ya. Misalnya berarti kalau misalnya 10 lomba menang berarti mungkin sekitar 15 sampai 20. Yeah. Itu pun belum yang sama gagalnya gitu. Nah itu jadi kayak berarti target aku tuh sama satu aku udah ikut segini lomba gitu. Nah kalau aku mau lebih cepat menangnya, bagaimana caranya aku cepat belajar? Dari siapa? Nah ini yang aku lakuin juga. Jadi aku kalau misalnya belajar itu nggak cuma belajar sendiri. Jadi aku belajar pertama of course kalau misalnya lomba ya, aku belajar dari course gitu ya. Itu aku rajin banget. Course tuh nggak cuma satu. Bahkan kayak kalau ada kelas lain aku ikut lagi, kelas yang kedua ikut lagi. Wow. Gitu biar bener. Jadi aku tuh lebih dalam dan insight-nya tuh dari POV yang beda gitu. Yeah. Terus gak cuma itu, aku juga punya mentor. Aku tempelin tuh mentor, gimana sih mereka tuh bisa juara tuh karena apa gitu. Aku ulik-ulik karyanya gitu ya. Terus juga aku lihat nih ketika di suatu lomba dia tuh gimana sih bisa menang tuh karena apa aja gitu, karena faktornya. Oh ini. Aku langsung atamin dan itu yang akhirnya waktu itu ketika aku ikut karya tulis ya. Karena aku itu anak olimpiade, aku mau ikut karya tulis. Tapi dengan strategi itu lomba pertama aku langsung menang. Wow, ke-1 di ITB. Wow. Jadi kayak itu Luar first biasa tuh. lomba itu, which is dulu aku tuh gak suka banget penulisan, kayak ini apa sih nulis, kayak jelas gitu. Kok bisa sih kamu? Ya karena tadi ketika aku aku nggak ada cara lain karena aku berprestasi gak bisa di Olimpiade doang. Akhirnya aku coba di sini dan aku strategi gimana caranya aku tuh belajar tuh nggak cuma dari satu sumber, bahkan kalau bisa belajar dari banyak sumber dari orang-orang. Itu yang aku terapin gitu. Dan itu juga sama aku terapin di organisasi, di semacam semuanya gitu, sampai semua karya dan prestasi aku tuh kekumpul. Bahkan aku pun ya kayak ibaratnya tuh saking menerapkannya gitu ya, aku pun sering banget kalau misalnya ketemu orang tuh belajar dari mereka, karena aku nggak pernah melihat orang tuh bahwa dia lebih tinggi, dia enggak gitu. Enggak, aku percaya bahwa setiap orang itu tuh dia tuh punya value-nya sendiri yang itu sebetulnya belum tentu kita punya. Nah akhirnya itu yang aku terapin dan aku tuh selalu akhirnya belajar dari orang lain apapun itu. Dan ternyata qadarullah aku belajar dari orang-orang itu, value aku naik. Dan disitulah secara nggak langsung pencapaian aku mulai nambah. Dan itu yang akhirnya aku juga jadi mapres gitu, Makdis Unpad. Aku pun nerapin strategi yang sama, akhirnya jadi wilayah, terus ke nasional. Dan di nasional pun sama, aku nerapin strategi itu. Walaupun cuman persiapannya tuh mungkin bisa dibilang 2 hari lah ya. Ya ampun, sikat banget ya Kang? Yes, sebetulnya karena waktu itu aku tuh di invite speaker sana sini, padahal mapres belum selesai. Terus keren. bahkan aku waktu itu ibaratnya kita ngapalin 3 skrip ya. Terus ketika di 3 skrip ini kayak gimana nih aku ngapalin 3, aku belum bikin skrip malah. Aku baru kelar waktu itu. Terus baru latihan tuh di malam jam 1 malam. Jam 1 malam. Karena waktu itu kita take meet sampai malam. Terus malamnya aku tuh ada dokumen yang harus diperbaiki gitu ya. Nah habis itu jam 1 baru kelar, baru latihan jam 2. Terus jam 2 tidur, terus jam 3 tuh udah persiapan, tinggal banyak berdoa. Padahal itu gak banyak skrip, tapi qadarullah lancar. Oke, keren banget teman-teman. Emang kelihatan banget sih usahanya gitu, gak main-main. Nah, lihat dari tadi juga mungkin Akangnya ikut banyak sekali lomba ya Kang. Pernah gak sih Kang ngalamin kegagalan gitu kalau misalnya lagi ikut lomba atau apapun itu? Dan dari Akang Fahmi sendiri itu gimana cara menanggulangi kegagalan tersebut gitu? Sebetulnya kegagalan itu tuh jadi syarat justru ya. Oh gitu. Kegagalan tuh syarat kita berhasil malah, bukan kayak kegagalan tuh kita gagal ya udah berarti kita nggak layak, nggak berhak. Enggak, justru sebetulnya itu syarat. Kamu kalau misalnya udah gagal, berarti kamu udah mulai satu langkah gitu. Jadi maksudku adalah ketika kita gagal ini ya, jadi jangan sampai bawa menanggapi atau melihat kegagalan itu jadi suatu ancaman ya. Jadi kegagalan itu jadi suatu langkah bahwa ini kita udah maju. Tinggal bagaimana aja kita tuh menghabiskan jatah gagal itu kan. Banyak tuh yang bilang itu kan. Cuman mungkin kalau gimana ya Kak, aku tuh udah sering gagal, tapi gimana nih aku belum pernah dapat berhasil. Caranya ketika kita gagal itu tanyain dulu, kamu udah belajar belum dari kegagalan itu. Percuma kalau kamu gagal terus kamu tuh ngulangin lagi, itu gak ada improvisasi. Yang bagus tuh ketika kita gagal kita improvisasi. Maksudnya ketika kita gagal kita improvisasi kegagalan itu, terus kita upgrade lagi gitu, dan juga naikin lagi, karena dengan itu kita lebih cepat berhasilnya. Dan itu yang aku lakuin gitu ya. Mungkin itu juga jadi satu tips ya buat teman-teman nih, misalnya yang pengen banget, kalau misalnya kayak Kak aku pengen nih ikutan lomba tapi nggak banyak gagalnya. Caranya tadi yang aku lakuin adalah bagaimana kamu belajar itu nggak cuma di satu sumber dan di satu orang, banyak belajar dari siapapun gitu ya, sebanyak-banyaknya.
Kedua, caranya adalah bagaimana ketika kamu tuh dari penerapan ilmu yang didapetin dari mereka tuh langsung diterapin gitu, kayak gitu. Jadi dua ini tuh menurut aku ketika kamu nerapin ini dengan konsisten dan continue gitu ya, insya Allah kok jatah gagal tuh dikit banget malah. Ya jadi yang tadi aku ceritain bahwa aku juga ikut karya tulis gitu ya. Itu lomba pertama tuh menang. Apakah lomba seterusnya kalah lagi? Ya mungkin ada 1-2, tapi seterusnya tetap konsisten 3 besar. 1-1-2-1 gitu. Keren. Kayak gitu. Keren banget. Jadi emang dari mindsetnya sendiri ya. Betul. Kak. Jadi mungkin teman-teman bisa ngambil pelajaran juga. Jadi kita harus menganggap kegagalan itu sebagai sebuah syarat agar nantinya kita bisa mengimprove diri kita untuk nextnya lagi. Yes. Gitu. Oke Kang, aku mau nanya juga, pernah gak sih Kang Akang merasa burn out gitu karena mungkin banyak sekali tekanan ataupun mungkin banyak kegiatan juga, karena Akang juga sempat menjadi wakahim ya Kang di Oke, yes. Ya kan, pernah gak sih Kang mungkin dari organisasi atau dari segi akademiknya gitu, jadi Akang tuh jadi burn out? Aku merasa kalau misalnya burn out itu tuh jadi suatu apa ya, suatu bisa dibilang tuh jadi lonjakan apa ya, milestone-nya aku gitu. Maksudku kayak apakah setiap orang itu pernah burn out itu pasti. Jadi burn out tuh bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Tapi kita hadapi dan bagaimana kita kasih apa ya namanya langkah preventifnya. Misalnya nih, kalau aku burn out, bagaimana caranya biar aku tuh bisa cepet balik lagi. Gitu. Misalnya entah itu dengan me time atau misalnya self reward dan seterusnya. Karena ya setiap orang kan beda-beda ya. Maksudku dengan kamu nemu pola itu, jadi ketika satu titik kamu ada di titik kamu burn out, ya kamu tuh tahu, oh aku burn out nih, oke kita stop, kita waktunya ikut eksekusi ini. Itu misalnya contoh kayak jalan-jalan atau makan dan seterusnya. Karena yang itu tuh yang akhirnya bikin ketika aku burn out tuh ya aku cepet survive-nya gitu. Kalau misalnya dibilang pernah banget. Karena waktu di awal tahun pertama sebetulnya aku pernah dipilih jadi project officer juga sebetulnya di mahasiswa baru di satu event itu sebenarnya udah lumayan dapet gitu, tapi ya aku sadar bahwa kalau aku nggak burn out, kalau aku nggak stres, kalau aku nggak kepres, aku nggak akan berkembang gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, tapi bagaimana aku tuh bisa nyesuaiin bahwa pressure-nya ini tuh sesuai dengan kapasitas aku. Jangan sampai pressure-nya tuh tinggi banget gitu, sampai kayak wah udah nih aku udah kayak kena mental gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Lanjut nih gitu. Jadi kita tuh meskipun tahu bahwa ada pressure, ukur dulu nih sesuai gak, sanggup gak kita ngadepin itu. Kalau aku sanggup, hadapin aja. Biar value kita dan kapasitas kita naik. Gitu. Jadi pas waktu titik aku di tahun kedua ya, waktu itu kan aku udah mulai lomba. Di titik itu jadi wakil ketua himpunan. Bisa dibilang itu pressure yang menurut aku salah satu yang paling berat di 2023. Karena apa ya, aku mimpin rapat macam sana sini juga ngehandle setiap program bagaimana itu tercapai, tapi di sisi lain aku harus ngejar mapres. Tapi di sisi lain bagaimana aku tuh pengen bahwa gak cuma aku yang jadi berprestasi, tapi anggota aku juga berprestasi. Nah waktu itu lumayan pressure-nya, challenge-nya gimana nih. Tapi kalau misalnya aku nggak terlalu berpikir kayak aku kayaknya nggak sanggup, aku selalu nyarinya adalah gimana daripada kayak nyerah gitu aja. Ya singkat cerita, dengan banyak effort dan juga strategi yang aku lakukan, itu di akhir tuh alhamdulillahnya gitu ya, waktu itu di awarding itu kan ada kategori mahasiswa dan himpunan ya. Nah di kategori mahasiswa tuh kodarullah aku terpilih jadi mahasiswa berprestasi terbaik di Saintek ya. Terus di Ormawanya itu juga dapat ada 3 nama hima aku tuh muncul dari 5 nominasi. Banyak juga berprestasi, kolaboratif, dan juga kalau gak salah tuh yang ini ya, media sosial. Oke, keren banget. Mungkin tadi ada pressure waktu jadi wakahim ya Kang. Betul. Nah, aku juga mau nanya di pressure saat jadi Akang punya title mahasiswa berprestasi gitu. Wow. Nah, pernah gak sih kayak aduh kayak orang-orang kayak mungkin mikirnya kayak wah ini sempurna gitu, mahasiswa sempurna, mahasiswa berprestasi, jadi gak boleh ada salahnya. Pernah gak sih Kang merasa tertekan karena ekspektasi mungkin dari orang-orang kayak gitu? Aku cuma main bilang ya, kalau jadi mapres itu bukan berarti kamu tuh jadi malaikat. Maksudnya tuh kalau kamu jadi mapres itu bukan berarti kamu tuh jadi malaikat yang which is kamu tuh sempurna di semua aspek. Ya mapres itu manusia, pasti ada kurangnya, pasti ada kesalahan, ada kekeliruan dia juga gitu. Jadi kayak oh ya udah, kamu tinggal nunjukin jati diri kamu aja dan kelebihan yang kamu bawa tadi gitu. Ya aku misalnya contoh, aku orangnya emang visioner dan juga sering ngasih dampak. Ya udah, karena itu yang ngebawa aku jadi mapres, ya udah aku tonjolin aja gitu.
Meskipun kayak oh iya tapi kamu misalnya nih aku sempet lah ada di underestimate kayak oh tapi kok Mapres tuh IPK-nya segini. Ada tuh yang bilang gitu. Tapi kayak aku bilang kayak oke, emang apakah IPK itu jadi bikin aku apa ya down gitu terus kayak IPK ini tuh jadi bikin aku tuh value aku tuh turun? Enggak juga. Justru aku ngorbanin mungkin ya, aku IPK aku mungkin sedikit berturun gitu ya. Tapi aku tuh banyak soft skill lain yang benar-benar terasah di balik itu gitu. Yang which is itu tuh akhirnya dapat networking tuh jauh lebih luas. Bahkan aku nggak cuma networking di kampus ya, di luar kampus, tapi ke profesional pun dapat. Jadi maksudnya bahwa jangan sampai kita tuh terlalu menggantungkan IPK. Betul, IPK tuh menjadi indikator bahwa oh kamu tuh serius guys sama kuliah, betul. Tapi kadang di sisi lain kan ada yang harus kita korbankan juga ya, kayak gitu. Nah maksudnya adalah ya kita mengasah skill kita tuh penting gitu ya. Maksudnya di luar bagaimana kita memberikan yang terbaik buat IPK. Karena pada akhirnya ketika kita lulus pun ya memang yang dilihat tuh adalah skill kita gitu. Bagaimana kita mengadaptasikan diri kita dengan dunia yang asli gitu. Oke, dari semua perjalanan Kang Fahmi nih, menurut Kang Fahmi sendiri, apa sih pelajaran yang paling bermakna gitu buat diri Kang Fahmi sendiri gitu? Wow, bermakna di sini gimana nih? Kayak dalam Mungkin apa dari dulu? semua perjalanan yang udah dilaluin, mungkin dari awal nih sebagai mahasiswa baru sampai saat ini gitu, dari perjalanan yang mungkin enggak semuanya mulus mungkin ya Kang. Iya. Ada gitu sih. Aku paling yang gitu. Ini ya apa namanya tuh? Kalau dari aku ya, apa yang pesan yang bisa diambil gitu ya dari perjalanan tadi sebetulnya ini ya. Kalau sorry kayak aku tiba-tiba blank. Intinya gini. Kalau misalnya yang aku pelajarin beberapa tahun kemarin gitu ya, bahwa aku percaya tuh sebenarnya setiap orang itu tuh unik gitu ya. Unik dalam hal apa? Karena setiap orang tuh pasti, aku percaya banget mereka tuh punya potensi masing-masing dan itu beda-beda. Itu aku buktiin waktu aku pas mau jadi Mapres. Waktu itu adalah salah satu kakak tingkat tuh yang dia berprestasi tuh sangat banyak. Aku langsung kasih tahu tapi nggak spill namanya ya, di lomba debat gitu. Nah waktu itu aku sangat inspire banget kayak wow dia keren banget dan aku tuh kayak tapi aku nggak bisa debat. Aku bilang kak aku bakal jadi Mapres dengan cara aku sendiri. Akhirnya aku nemu cara aku sendiri dan ternyata bener aku jadi Mapres. Jadi kayak di situ aku kayak ngelihat bahwa bahwa mungkin kita nggak selalu sama dengan orang-orang yang mereka tuh wah banget daripada kita gitu. Misalnya katakanlah dia berprestasi atau enggak dia tuh dia tuh founder atau misalnya dia punya bisnis gitu. Tapi kita percaya kita juga bisa kayak mereka tapi dengan cara kita gitu. Karena setiap orang tuh punya warnanya tadi gitu ya. Setiap orang punya warnanya sendiri gitu. Dan itu nggak ada yang sama gitu. Ya PR kita tuh adalah bagaimana nih kita tuh menemukan itu. Itu yang tujuan kuliah tuh mungkin aku nangkepnya itu. Bagaimana kita tuh menemukan diri kita itu kuatnya di mana sih? Strongnya gitu, strongnya. Nah, abis itu ya udah bagaimana kita maksimalin kelebihan kita, kekurangannya kita minimalisir. Udah tuh, setiap goals yang dicapai pun bakal lebih kecapai kalau kita udah tahu diri kita sendiri. Oke. Sama ini juga ada pertanyaan nih Kang. Mungkin dari teman-teman semua yang ngerasa kayak aduh pengen berprestasi tapi kayaknya kayak udah bukan waktunya gitu. Kayak misalnya udah semester mungkin 6 mungkin jadi kayak aduh malas ya udahlah yang penting lulus gitu Kang. Menurut Kang itu gimana? Gak ada kata waktu buat terlambat sih sebetulnya. Kalau kita mau coba asal mungkin yang pembedanya itu ada dari strateginya aja. Let's say tadi contoh, seandainya kamu punya niat Mapres dan kamu tuh dari maba itu bagus. Tapi kalau misalnya dari semester 3 gimana? Ya kamu berarti ada PR nih, gimana caranya kamu tuh bisa punya pengalaman lebih banyak walaupun saat itu kamu masih 0 gitu. Kan strateginya berarti beda kan? Nah itu jadi kayak gak ada kata waktu terlambat asal kita punya strategi yang tepat gitu. Mau semester berapapun kita gitu. Oh tadi bilang bahwa aku semester 6 terus kayaknya kayak gak usah ikut lomba aja ya karena kayak udah nanggung mau lulus apalagi semester 8 gitu ya. Tapi menurutku justru yang kita ambil itu adalah apa yang mau kamu dapat dari kegiatan itu, dari lomba, dari organisasi itu. Kalau aku nih sekarang, aku masih semester 8 nih. Of course teman-teman aku fokus skripsi, tapi kenapa aku malah fokusnya belajar AI? Kenapa aku malah fokus develop startup? Karena aku tahu ada apa yang mau aku kejar setelah itu. Gitu. Dan juga aku tuh tahu gitu, dari kegiatan aku ikutin itu bukan serta-merta biar kelihatan keren atau dapat banyak pengalaman, tapi justru memang pengen ini tuh jadi milestone aku gitu buat mencapai goal besar aku nanti setelah lulus. Kayak gitu. Jadi emang harus tahu tujuannya ya Kang dari setiap langkah yang diambil kayak gitu. Terus ini Kang, aku mau nanya, mungkin
aku mau nanya nih, untuk sekarang ini mungkin Akang udah banyak sekali pencapaian yang Akang punya gitu. Yes. Dari Akang sendiri ada gak sih mimpi yang masih pengen Akang raih gitu di kedepannya, mungkin atau setelah lulus nanti gitu, mungkin boleh di-spill dikit-dikit gitu. Oh my god, oh my god. Oke. Sebetulnya kalau misalnya mimpi yang belum tercapai ya, mungkin aku akan sebut beberapa ya. Yang pertama tuh aku pengen merasakan juara lomba bisnis Oh, gitu. menarik ya Kang. Ini terakhir dari sebelum lulus ya. Saintek gitu. Yes. Karena emang aku tuh sebenarnya disclaimer dulu, aku tuh anak SMK yang ambil kimia tadi. Tapi aku sebenarnya ngerasa aku tuh passionnya nggak di sana gitu. Oh, di mana Kang? Strong aku tuh di bisnis. Bisnis. Oh. Jadi waktu itu aku udah salah jurusan tuh dari SMK ternyata. Dan Oh, kuliah tuh oke. malah dilanjut gitu. Iya, Kayak iya. gitu. Tapi bukan berarti aku kayak aku nyerah gitu kan. Tapi aku akhirnya kan nyari cara bagaimana aku bisa malah multidisiplin gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus aku juga punya harapan dari apa yang pencapaian aku dapat tuh ini nggak cuma buat aku doang. Jadi aku tuh setelah dapat gelar pemberdayaan yang aku dapat di Pilmapres 2024, aku sadar bahwa gimana nih value yang aku punya tuh aku turunin semuanya. Akhirnya aku develop startup. Startup tuh namanya Elevate Indonesia. Itu sebetulnya mungkin hampir sama ya kayak yang lain. Iya. Tapi gitu ya, aku punya concern yang mana aku tuh pengen developnya itu dengan perkembangan zaman sekarang, yaitu AI. That's why itulah yang akhirnya concern aku tuh selain develop startup tuh aku belajar ke AI juga gitu, karena aku pengen startup ini tuh benar-benar komprehensif gitu di semua aspek kuliah mahasiswa. Dan last but not least adalah exchange. Oh, Nah, oke. exchange ini sebelum lulus ya, kalau udah lulus Oke. mungkin itu masih pada jauh gitu ya. Kalau exchange ini memang bisa dibilang wishlist aku karena aku belum exchange. Aku lebih kebanyakan ikut international event. Tapi ada satu event yang insya Allah itu aku insya Allah lolos itu, yaitu exchange ke MIT. Wow. Itu exchange tentang startup di deep tech. Right. Sebenarnya itu diadainnya Oke. oleh Paragon dan ada mekanisme macam-macamnya gitu. Tapi kalau aku analisis gitu ya dari mekanisme yang ada, itu aku punya peluang tinggi buat lolos. Dan jadi tapi bukan berarti udah pasti, jadi kayak Iya. ya aku pun tetap minta doanya juga gitu ya ke teman-teman. Iya. Gitu. Doain Itu aja teman-teman. sih, sebelum lulus. Oke. Oke. Sama ini gak sih Kang? Karena Akang sendiri sangat into akademik terus ikut banyak lomba, pernah gak sih ada permasalahan atau susah cari teman gitu karena kayak belajar gitu-gitu, atau kayak pertemanan Akang lancar-lancar aja gitu? Oke, kalau misalnya temen ya, aku bahas teman dulu ya. Kita tuh sebetulnya kenalan tuh boleh sama siapa aja. Tapi sorry ulangi lagi. Intinya kalau bahas temen ya, ini tuh Iya. aku sempet lihat lah dari salah satu postingan gitu ya. Disampaikan nih kalau misalnya kita tuh kalau misalnya kenal sama orang tuh sama siapapun boleh. Tapi Iya. kalau punya temen itu harus pilih. Kamu pilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan goals kamu. Kamu orangnya nanti mau outputnya mau jadi apa? Let's say kamu tuh, aku pengen yang outputnya jadi dosen ya. Udah nanti kamu cari tuh yang ambisnya tuh udah akademik. Ajak jadi temen gitu. Nah kalau misalnya kamu pengennya jadi arahnya tuh nanti pengen jadi businessman. Oh ya udah berarti teman-teman kamu tuh yang interest di bisnis juga gitu. Jadi bisa dibilang itu pertama ya, pertemanan tuh. Terus tadi kalau misalnya, kalau aku tuh akademik banget gitu ya sampai kayak gitu. Iya. Enggak, aku justru seimbang dari sana. Gini, karena ketika kita pengen punya temen yang sesuai dengan visi kita, of course value kita harus sama kan. Iya. Nah, biar kita value-nya sama tadi, kita belajar gitu. Jadi kayak bisa dibilang kalau misalnya kita akademik banget, kalau bisa enggak juga gitu ya. Kalau misalnya seimbangkan antara akademik kita sama ya kita dengan networking ya sebutnya. Karena kalau misalnya kita cuman istilahnya ya networking itu kan mungkin nanti banyak aspeknya, kayak misalnya kayak kita kenal di organisasi atau kita ikut seminar atau kayak personal branding gitu ya. Nah maksudnya gini, kalau misalnya kita tuh naikin value kita terus kita tuh enggak ngelakuin personal branding atau misalnya kayak enggak berkenalan sama orang-orang sekitar Iya. kita, orang-orang nggak akan tahu kita tuh siapa, value kita tuh apa. Tapi kalau kita fokusnya ke tadi gitu ya, ke networking gitu ya, ke personal branding, ikut sana sini, tapi kita nggak punya value, orang nggak Iya. lihat kita. Iya benar Jadi sih. seimbangin, saran aku ya kamu tuh fokus sama value itu, naikin value itu, tapi di sisi lain tuh networking juga. Itu yang aku lakuin. Jadi maksudnya kayak sambil aku belajar dan pencapaian tuh aku sambil ketemuan kok sama teman-teman, nongkrong, ngobrol gitu. Itu seru karena kayak aku percaya bahwa selain ilmu, investasi besar itu adalah networking. Gitu. Itu
modal besar banget buat teman-teman mahasiswa. Iya, karena emang banyak banget sih Kang kayak apa sih desas-desus kalau misalnya yang berprestasi atau akademik tuh agak asik gitu, gak mau Oke. temenan gitu, kayak gak mau diajak nongkrong sana sini gitu, jadi kayak ya udahlah dia belajar aja gitu Bahkan kayaknya. ada loh yang di berita tuh yang berprestasi, yang menginspirasi sana sini, lulusnya nggak jadi apa-apa. Oh iya Kang. Kalau aku analisis tuh sebetulnya secara value-nya oke, tapi dia kurang dalam networking-nya. Udah itu aja menurut aku. Karena kalau misalnya kamu udah naikin value terus kamu udah networking, orang udah tahu, harusnya ya itu kamu tuh udah bisa punya banyak project-project yang itu kedepannya bisa nguntungin juga gitu. Oke. Cuman mungkin sayangnya itu ketika value-nya naik, dia tuh lupa untuk personal branding, dia tuh lupa untuk kenal sama orang-orang, memperkenalkan diri dia. At the end-nya apa? Ya udah orang nggak akan tahu. Ya gak akan kenal dia Betul. gitu. Ya Kayak dia gitu. dia berprestasi untuk dirinya sendiri mungkin Yes, ya Kang, that's kayak point. gitu. Jadi emang teman-teman bisa ambil juga pentingnya personal branding juga. Terus mungkin kalau dari sisi pertemanan mungkin bisa cari yang sefrekuensi sama teman-teman kayak gitu. Oke, mungkin sebenarnya kita udah banyak banget pertanyaan yang ditanyain ya. Ini juga udah hampir semuanya dan ya kayak gitu. Aku untuk terakhir kalinya nih Kang, aku mau nanya kalau dari Akang sendiri mungkin boleh satu kata yang ngegambarin perjuangan Akang hingga saat ini gitu. Terus kenapa Akang memilih kata tersebut gitu? Satu kata Kang. Belief. Karena menurut aku kalau soal resilience gitu kan, bertahan itu kan setiap orang juga punya daya tahannya sendiri ya. Tapi belief ini nggak semua orang punya. Kadang ada orang tuh ada di titik dia tuh titik terendah gitu. Dia nggak percaya sama diri dia sendiri, dia gagal. Tapi kalau misalnya di titik terendah itu dia masih percaya sama diri sendiri, dia berhasil. Itu yang aku terapin waktu di Pilmapres Nasional. Penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan. Tapi aku selalu bilang, enggak, aku percaya, aku pasti akan berhasil, apapun caranya. Aku nggak tahu jalur langit apa nanti, tapi aku percaya aku akan sampai di titik itu. Bahkan di hari H-1-nya, aku bilang, padahal itu belum tentu menang. Aku bilang gini, aku merasa bahwa suatu hari nanti setelah ajang ini, aku dapat sesuatu amanah besar. Padahal aku belum tentu menang waktu itu, tapi ternyata benar dapat. Gitu ketika aku tuh di saat orang ragu, aku percaya sama diri aku sendiri. Gimana orang percaya sama kita kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Gitu. Wah, deep banget ya teman-teman. Oke, jadi itu dia cerita-cerita kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak buat Kang Fahmi yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Yes Podcast hari ini. Oke, jadi sekian Yes Podcast hari ini. Jangan lupa saksiin Yes Podcast di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.